Halo rekan-rekan, saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan joint venture. Penjelasan ini terkait dengan cara pengerjaan studi kasus untuk penyelesaian joint venture yang ada di buku akuntansi internasional di bagian di halaman 113. Nah, di studi kasus ini diketahui bahwa perusahaan bernama Techno Inc. didirikan setelah 3 perusahaan teknik independen memutuskan untuk menggabungkan pengetahuan mereka untuk menerapkan dan memasarkan teknologi baru. Ketiga perusahaan tersebut diakuisisi kepentingan oleh Techno Inc. pada tanggal penggabungan adalah sebagai berikut. Nih, perusahaan yang pertama ada Elektro Inc. 30%, Mechan Inc. 40%, dan Civil Inc. sebesar 30%. Di bawah ini adalah ringkasan laba rugi dari Mechan Inc. dan Techno Inc. Ya. Jadi untuk laba rugi ini berakhir pada 30 Juni 20x1. Semuanya dalam ribuan dolar. Untuk yang pertama, ini ada pendapatan 3.100 untuk Mechan Inc. dan Techno Inc. 980. Harga pokok penjualan 1.800 untuk Mechan Inc. dan untuk Techno Inc. 610 dan lain sebagainya sampai pada laba bersih periode berjalan. Untuk Mechan Inc. ada 350 dan untuk Techno Inc. ada sebesar 110. Di soal juga dijelaskan bahwa Mechan Inc. menjual persediaan dengan nilai faktur sebanyak $600.000 kepada Techno Inc. selama periode tersebut, sehingga transaksi ini dapat dikatakan sebagai transaksi intragroup karena antara Mechan dan Techno merupakan satu kesatuan, sehingga ini disebut sebagai transaksi intragroup. Kemudian termasuk persediaan Techno Inc. pada tanggal 20 Juni 20x1 dengan jumlah $240.000 merupakan persediaan yang dibeli dari Mechan Inc. pada keuntungan yang di markup sebesar 20%. Tarif pajak penghasilannya 30%. Kemudian Techno Inc. membayar biaya administrasi sebesar $120.000 kepada Mechan Inc. selama periode berjalan. Jumlah ini dimasukkan ke dalam pendapatan operasional lainnya. Nah, dalam penggabungan usaha joint venture yang dilakukan Techno Inc. dan Mechan ini, pada akhirnya perusahaan harus membuat yang namanya laba rugi setelah penggabungan usaha. Nah, sebelum kita membuat laporan laba rugi, maka yang harus dilakukan adalah kita harus menentukan jumlah dari masing-masing akun yang ada di dalam laba rugi ini untuk laporan laba rugi yang konsolidasi antara kedua perusahaan ini. Ya, untuk yang pertama yaitu, nah ini kita akan mencari atau menghitung penjualannya. Ya, penjualan di sini kita dapat dari Mechan Inc. sendiri ada 3.100, ini dari neraca awal penjualan yang ada di Mechan Inc. 3.100. Ya, kemudian dikurangi dengan intragroup sales. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa karena ada Mechan dan Techno itu berinteraksi tadi, ada kegiatan intragroup sebesar 600.000 ini ya. Transaksi antara Mechan dan Techno. Nah, oleh karena itu, karena intragroup, maka kita harus mengeluarkan. Makanya di sini intragroupnya minus
40% karena pengakuannya Mecan Techno itu tadi 40%. Jadi 40% dikalikan 600 ini dalam ribuan dolar ya. Jadi di sini 40% dikali 600 sebesar 240. Kemudian ada punya Techno sendiri karena mengakui 40%. Jadi ini ya, punya Techno pendapatannya kan 980. Karena mengakui sebanyak 40%, maka punya Techno yang dihitung hanya 40% dikalikan 980, yaitu sebesar 392. Nah, ini kemudian dijumlahkan, ketemulah hasilnya 3.252 untuk akun penjualan atau pendapatan. Kemudian untuk akun yang kedua, yaitu akun harga pokok penjualan, ini juga hampir mirip. Jadi untuk yang pertama yang di Mecan Inc dimasukkan semua 1.800 yang ada di ini laba rugi awal 1.800. Kemudian karena tadi ada penjualan intragroup, maka ada HPP juga intragroup sebesar 40% dikalikan 600 tadi ya jumlah penjualannya, maka dikurangi sebesar 240. Kemudian di sini ada laba yang tidak direalisasi. Nah, laba yang tidak direalisasi ini terjadi karena penjualan intragroup dan itu tidak diperbolehkan mengakui laba. Makanya harus harus dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Dimasukkan kembali ya. Jadi ini 40% pengakuannya tadi dikalikan 20/120, ini didapat dari ini ada markup penjualan sebesar 20%. Berarti labanya kan 20% ya. Oke, makanya di sini 20/120, 120 itu sudah plus markup ya. Dikalikan dengan 240. 240 ini adalah total persediaannya. Nih ya, termasuk persediaan sebesar 240. Jadi 240 yang dimaksud di situ total persediaan. Nah, setelah itu, nah ini ya hasilnya 16. Kemudian yang terakhir dari Techno Inc-nya tadi yang diakui hanya 40% dikalikan yang ada di neraca awal 610. Maka kemudian dijumlah. Ingat yang dikurangi adalah untuk khusus yang intragroup sales, sama seperti yang ada di penjualan. Dijumlah hasilnya adalah 1.820. Itu untuk harga pokok penjualan. Untuk yang selanjutnya, perhitungan yang ketiga atau yang C adalah pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lain, nah ini didapat dari Mecan Inc sama dari laba rugi awal sebesar 150 ya. Kemudian ada intragroup fee sebesar 40% dikalikan 120. 120 ini biaya admin. Ini ya. Nah, ini biaya administrasinya kan dimasukkan ke pendapatan operasional lainnya. Nah, ini tidak boleh diakui karena termasuk kegiatan intragroup dan harus dikeluarkan. Maka di sini 40% dikalikan 120 biaya adminnya, hasilnya adalah 48. Karena di neraca awal ini kita dapat lihat ya, di Techno Inc pendapatan operasional lainnya tidak ada, maka hanya dua komponen saja yang digunakan untuk menghitung pendapatan operasi lainnya, sehingga total pendapatan operasi lainnya adalah 102. Oke. Kemudian untuk perhitungan yang keempat atau yang D adalah terkait dengan perhitungan beban operasional. Nah, perhitungan beban operasional juga sama dari Mecan Inc full sepenuhnya yang ada di laporan laba rugi awal. Nih, 850. Kemudian untuk
intragroup fee tadi ada beban operasional kan, biaya administrasi 120, jadi 40% kali 120 hasilnya 48. Kemudian dari Tekno Inc tadi di neraca awal di laba rugi awal ada sebesar 170. Jadi diakuinya 40% dikalikan 170 hasilnya 68. Sehingga di total dikurangi dengan yang intragroup hasilnya adalah 870. Kemudian untuk yang selanjutnya, perhitungan yang kelima adalah terkait dengan beban pajak penghasilan. Untuk perhitungan beban pajak penghasilan di Mechan Inc ini didapat dari ini di awal ya, ada sebesar 250. Kemudian yang ada di ini untuk laba yang tidak direalisasi ya. Tadi kan ada di sini untuk laba yang tidak direalisasi sebesar 16. Nah, maka di sini juga dituliskan karena tidak direalisasi maka dikembalikan. Jadi pajaknya juga tidak boleh ditanggung sehingga harus dikeluarkan, makanya di sini minus. Jadi 30% dikalikan 16. Sehingga hasilnya 5. Kemudian yang dari Tekno Inc ada beban pajak penghasilan sebesar 90 yang ada di laporan laba rugi awal. Nih, dikalikan dengan 40%, maka hasilnya adalah 36. Sehingga di total dikurangi dengan yang tidak direalisasi hasilnya adalah 281. Nah, dari semua yang sudah dikerjakan, perhitungan mulai dari penjualan hingga ke beban pajak penghasilan, maka dibuatlah ini laporan laba rugi konsolidasinya setelah melakukan joint venture. Ya, ada pendapatan sebesar 3252 dari ini ya, perhitungan yang A. Kemudian ada HPP 1820 ini dari perhitungan B dimasukkan ke sini, dikurangi, kemudian ketemu laba kotornya sebesar 1432. Kemudian pendapatan operasional lainnya tadi dihitung sebesar 102. Untuk biaya operasional lain 870 dikurangi hasilnya laba sebelum pajak 664. Kemudian beban pajak penghasilan tadi yang terakhir kita menghitung ada 281. Masukkan di sini sebagai pengurang, dan kita terakhir bertemu dengan laba bersih periode berjalan sebesar 383. Nah, ini adalah rentetan atau perjalanan bagaimana kita menyusun laba rugi konsolidasi untuk transaksi atau untuk joint venture. Nah, pada saat kita melakukan perhitungan, kita juga harus membuat jurnal ya, jurnal terkait dengan transaksi yang ada di Tekno dan di Mechan Inc ya. Nih. Nah, jurnalnya ada ini, ada 3 jurnal yang harus dibikin ya. Jurnal yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat eliminasi penjualan intragroup tadi terkait dengan penjualan dan harga pokok penjualan ada sebesar 240.000 ya. Ini dari 40% dikalikan 600 yang tadi ada transaksi intragroup. Kemudian ada harga pokok, ini jurnal yang kedua untuk jurnal untuk mencatat eliminasi laba yang tidak direalisasi tadi ada 16 tadi ya. 16 itu maksudnya adalah 16.000 ya, karena tadi ini dalam ribuan dolar. Ini tadi 20 per 120 kali 240. Kemudian yang terakhir jurnal untuk mencatat pajaknya, karena laba tidak direalisasi tadi, maka pajak yang ditangguhkan dikali beban pajak penghasilan 4,8 atau 4.800 ini didapat dari 30% dikalikan 16 ya. Ini ya, 30% ini pajak penghasilannya, tarifnya dikalikan tadi yang tidak
tidak jadi dihitung, yang tidak direalisasi sebesar 16, sehingga ada pajak sebesar 4,8 atau 4.800. Nah, itu adalah serangkaian cara-cara untuk melakukan perhitungan joint venture untuk membuat laporan laba ruginya yang konsolidasian. Mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan. Jika ada pertanyaan atau pembahasan, bisa disampaikan di dalam forum. Terima kasih, semoga membantu. Tetap sehat dan semangat.